Cahaya dan sifatnya. Apa itu cahaya? Cahaya adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Sumber cahaya adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan cahaya. Contoh sumber cahaya adalah cahaya matahari, api, lampu, dan kilat. Berikut adalah ilustrasinya. Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Berkas cahaya dapat merambat lurus. Contohnya, cahaya dapat melalui celah-celah dan tampak seperti garis lurus. Selanjutnya, cahaya matahari terlihat lurus saat masuk ke dalam ruangan. Kemudian, cahaya dari lampu senter akan merambat lurus sesuai dengan arah yang dituju. Dan yang terakhir, cahaya proyektor dan lampu sorot pada panggung yang tampak merambat lurus. Sifat kedua, cahaya dapat dipantulkan. Kita dapat melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin. Lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Sifat ketiga, cahaya dapat menembus benda-benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening atau transparan karena benda bening mampu meneruskan cahaya tanpa mengalami pemantulan atau penyerapan. Contoh benda bening yang dapat ditembus cahaya adalah kaca jendela, gelas bening, plastik bening, dan air. Jika cahaya mengenai objek gelap, cahaya tidak akan menembus tapi membentuk bayangan. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Pada gambar terlihat ada 3 jenis benda berdasarkan tingkat penembusan cahayanya. Pertama adalah benda bening atau transparan yang tembus cahaya, contohnya kaca jendela. Lalu ada benda buram atau tidak bening, hanya sebagian saja yang dapat ditembus oleh cahaya. Contohnya kaca jendela yang tertutupi oleh tirai. Dan yang ketiga benda gelap yang tidak tembus cahaya. Ini juga adalah ilustrasi dari gelap, buram, dan bening. Sifat cahaya yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan atau refraksi ketika bergerak miring melalui medium yang berbeda kepadatannya. Misalnya dari udara menembus ke air atau dari udara menembus ke lensa prisma ataupun benda padat lainnya. Contohnya, cahaya matahari akan melewati udara dan air dalam gelas, sehingga pensil akan terlihat patah atau bengkok. Lalu, uang logam yang diletakkan di dalam air yang terkena cahaya matahari akan tampak lebih besar dari ukuran sebenarnya. Singkatnya, pembiasan adalah peristiwa pembelokan cahaya setelah melalui suatu medium rambat. Contoh lainnya, ikan dalam akuarium yang akan terlihat lebih besar dan dekat. Warna pada gambar dalam plastik ziplock yang dimasukkan ke dalam air tidak terlihat karena cahaya gambar dibelokkan secara sempurna sehingga pantulannya tidak masuk ke mata kita. Contoh lainnya, seberkas sinar datang dari udara menuju sebuah balok kaca. Ketika memasuki balok kaca, berkas sinar tersebut akan terlihat membelok. Hal ini karena cahaya merambat lebih lambat di dalam kaca daripada di udara. Lalu ikan di kolam terlihat lebih dekat dengan permukaan air saat dilihat oleh manusia dari pinggir kolam. Ini terjadi karena cahaya melewati 2 medium yang berbeda yaitu udara dan air.
Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau disingkat Mejiku Hibiniu. Contoh lainnya, saat keping CD yang dimasukkan ke dalam wadah air, diberi cahaya dan pantulan dari keping CD tersebut menguraikan cahaya putih menjadi semua warna yang membentuknya. Terjadinya pelangi adalah contoh peristiwa yang menunjukkan bahwa cahaya dapat diuraikan. Pelangi adalah dispersi cahaya matahari oleh tetesan-tetesan air. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Dan sifat cahaya yang keenam, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Perhatikan kedua gambar di bawah ini. Nah, kira-kira mengapa bola tenis bisa memiliki bentuk bayangan yang berbeda? Nah, perbedaan panjang bayangan pada bola tenis dalam kedua gambar disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama posisi sumber cahaya terhadap bola tenis, kedua sudut datang cahaya, dan yang ketiga posisi bola tenis terhadap sumber cahaya. Mari kita menghafalkan sifat-sifat cahaya dengan cara menyanyikan lagu dengan nada Abang Tukang Baso. Ada 6 macam sifatnya cahaya, satu merambat lurus, dua dipantulkan, tiga bisa tembus benda-benda yang bening, empat dibiaskan, lima diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Itulah kawan sifat-sifat cahaya yang ada di keseharian kita. Jangan lupa syukur pada pencipta, Tuhan kita yang maha kuasa. Mari kita menguji pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kalian perhatikan. Ada 15 soal, kalian cukup menjawab dan membandingkan jawaban kalian dengan kunci jawaban di akhir untuk mengetahui skor kalian. Setiap soal akan diberikan durasi 10 detik untuk menjawab. Kita mulai. Soal pertama. Semua benda yang dapat memancarkan cahaya disebut A. Benda bercahaya, B. Matahari, C. Sumber terang, D. Sumber cahaya. Soal nomor 2. Percobaan pada gambar menunjukkan sifat cahaya yaitu A. Cahaya dapat dibiaskan, B. Cahaya dapat diuraikan, C. Cahaya dapat merambat lurus, atau D. Cahaya dapat menembus benda bening. Soal nomor 3. Percobaan pada gambar menunjukkan sifat cahaya yaitu A. Cahaya dapat dibiaskan, B. Cahaya dapat diuraikan, C. Cahaya dapat merambat lurus, D. Cahaya dapat menembus benda bening. Soal nomor 4. Percobaan pada gambar menunjukkan sifat cahaya yaitu A. Cahaya dapat dibiaskan,
B. Cahaya dapat diuraikan, C. Cahaya dapat merambat lurus, atau D. Cahaya dapat menembus benda bening. Soal nomor 5, cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk A. Bayangan, B. Pelangi, C. Berkas cahaya, atau D. Cahaya putih. Soal nomor 6, kita dapat melihat ikan di akuarium karena adanya salah satu sifat cahaya yaitu A. Cahaya dapat dibiaskan, B. Cahaya dapat diuraikan, C. Cahaya dapat merambat lurus, atau D. Cahaya dapat menembus benda bening. Soal nomor 7, percobaan pada gambar menunjukkan sifat cahaya yaitu A. Cahaya dapat dibiaskan, B. Cahaya dapat diuraikan, C. Cahaya dapat merambat lurus, atau D. Cahaya dapat menembus benda bening. Soal nomor 8, percobaan pada gambar menunjukkan sifat cahaya yaitu A. Cahaya dapat dibiaskan, B. Cahaya dapat diuraikan, C. Cahaya dapat merambat lurus, atau D. Cahaya dapat menembus benda bening. Soal nomor 9, penguraian cahaya atau dispersi cahaya pada pelangi menguraikan cahaya yang berasal dari warna A. Putih, B. Hitam, C. Merah, atau D. Kuning. Soal nomor 10, gambar berikut menunjukkan sifat cahaya yaitu A. Cahaya dapat dibiaskan, B. Cahaya dapat dipantulkan, C. Cahaya dapat merambat lurus, atau D. Cahaya dapat menembus benda bening. Soal nomor 11, saat pagi hari Mia melihat ada cahaya yang masuk ke kamarnya melalui kaca jendela. Peristiwa tersebut membuktikan sifat cahaya yang dapat A. Dipantulkan, B. Diuraikan, C. Dibiaskan, atau D. Dapat menembus benda bening. Soal nomor 12, peristiwa yang menunjukkan bahwa cahaya dapat dibiaskan yaitu A. Terbentuknya pelangi, B. Arah cahaya senter selalu lurus, C. Kolam terlihat lebih dangkal dari sebenarnya, atau D. Cahaya yang dipantulkan dari keping CD dalam wadah air terurai menjadi berbagai cahaya berwarna. Soal nomor 13, perhatikan nama-nama benda berikut: 1 batu, 2 air, 3 plastik transparan, 4 buku, 5 gelas bening. Benda-benda di atas yang dapat ditembus oleh cahaya yaitu A. 1, 2, dan 5, B. 2, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, atau D. 3, 4, dan 5.
Soal nomor 14, ketika kita melihat seekor ikan di dalam kolam, ikan tersebut tampak berada pada posisi yang lebih dekat dengan permukaan air daripada posisi sebenarnya. Fenomena ini terjadi karena A. Pemantulan cahaya oleh permukaan air. B. Penguraian cahaya saat melewati permukaan air. C. Pembiasan cahaya saat melewati permukaan air. Atau D. Cahaya dapat merambat lurus. Soal nomor 15, Maria menyalakan lampu senter lalu mengarahkannya ke benda buram. Peristiwa berikut yang akan terjadi setelahnya yaitu A. Sama sekali tidak dapat ditembus. B. Semua cahaya dapat menembus benda. C. Hanya sebagian cahaya yang dapat ditembus. Atau D. Cahaya dipantulkan ke arah yang berlawanan. Silahkan bandingkan kunci jawaban kalian dengan kunci jawaban yang sudah disediakan. Kemudian, hitung berapa banyak yang benar. Kalian dapat mengetahui skor atau nilai kalian seperti berikut ini. Semoga kalian mendapatkan nilai yang terbaik ya. Terima kasih, sampai bertemu kembali.